Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi di sini kami akan berdiskusi mengenai kemampuan berbahasa Indonesia. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Rasesa Zalfa Nada Mazura dengan NIM A1D124065. Perkenalkan, aku baru nak ngomong. Ulang. Iya, lupa. Baterai aku tinggal 30 nih. Sama lagi, cepat lah weh. Aku pun 27. Ulang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi di sini kami akan berdiskusi mengenai kemampuan berbahasa Indonesia. Yang pertama, perkenalkan nama saya Rasesa Zalfa Nada Mazura dengan NIM A1D124065. Perkenalkan nama saya Azizah dengan NIM A1D124067. Perkenalkan nama saya Laura Febianti dengan NIM A1D124068. Perkenalkan nama saya Fibri Kuliah Zahra dengan NIM A1D124. Aku ketawa galau nih, aku ngomong. Aku serius. Lanjut deh. Lanjut deh. Perkenalkan nama saya Fibri Kuliah Zahra dengan NIM A1D124075. Perkenalkan nama saya Emelza Delvia dengan NIM A1D124078. Baiklah, kami akan memulai diskusi pada kali ini. Woi, bentar ya. Bentar lukat dulu. Dipanggil ternak. Woi, itu kacang hijau kita kan lalayu katanya. L. Gas, ayo makan tuh nak. Lanjut lah. Bisa kau baca? Mulai. Yo, tengok itu ya menitnya, kalau lah 15 sudahlah. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai proses menyimak yang terjadi pada peserta didik. Nah, dalam proses menyimak itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada tahap mendengar. Nah, di mana pada tahap mendengar, seorang penyimak baru saja mendengar segala sesuatu yang dikatakan oleh si pembicara dalam kata-kata atau ujaran-ujaran yang disampaikan. Jadi, maksudnya di sini nih, si penyimak tuh baru mendengar cerita yang dibicarakan oleh si pembicara tersebut. Sama be kayak kami mendengar kau ngomong gitu kan. Yo, ini kami menyimak. Ini kami sudah menyimak Anda. Menyimak Anda berbicara. Iya. Terus ada juga tahap memahami. Tahap memahami, setelah kata-kata tersebut masuk ke dalam telinga, penyimak berusaha untuk memahami isi dari pembicaraan tersebut dengan cara mengolah bunyi-bunyi bahasa menjadi satuan bahasa yang bermakna. Kayak kalian tuh memahami omongan aku gitu nah. Kita kayak apa ya namanya, kita berusaha nafsirkan satu-satu gak sih kata itu maksudnya apa? Menjadi satuan bahasa yang bermakna. Iya, betul. Kalau lanjut dah. Ini setelah tahap memahami, kita ada tahap menginterpretasi. Siswa memberikan pandangan atau tanggapan. Peserta didik kemudian akan mencoba menginterpretasikan informasi dari video yang telah mereka pahami. Mereka akan mencoba untuk mengaitkan isi video dengan pengetahuan yang mereka miliki atau mencari makna penafsiran yang lebih dalam dari cerita. Ini maksudnya kayak apa ya? Menginterpretasikan tuh apa? Lebih mengambil makna. Iya, mengambil makna dari apa yang dibicarakan oleh pembicara.
Oh. Mantap Pipri. Mantap Pip. Orang serius Makna itu dalam dari cerita. Kayak apa sih maknanya yang diomongin sama Iza gitu nah. Iya. Dia kaitkan cerita pengetahuan yang dia miliki. Mengambil makna atau pesan yang terdapat dalam cerita Iza tadi. Ya, betul. Iza nih penceritanya. Ya, maknanya itu apa? Ya. Yang bisa kita ambil. Terus kayak makna hidup kan? Kayak makna hidup gitu nah. Hidup kan pasti ada maknanya. Makna hidup aku. Makna hidup kau. Pip. Mantap Pip ya. Makna hidup aku tersakiti. Tidak mantap Pipri. Tidak mantap. Berusaha membela kebenaran. Nah, itu mantap Pipri. Yuk lanjut. Habis itu ada apa lagi sih yang keempat? Ada apa tuh? Ada apa tuh? Yang keempat tuh tahap mengevaluasi. Tahap mengevaluasi itu penyimak tidak asal menerima kata-kata yang didengar, tetapi harus disaring terlebih dahulu mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian menilai kelebihan serta kekurangan dari cerita tersebut. Kayak mengevaluasi cerita itu tadi baik apa buruk sih sebenarnya gitu. Nah, yang buruk yang kita buang atau menghibur atau unik, lucu atau tidak. Iya, kayak fake smile gitu. Sudah lah Pip. Pembawanya tuh menyenangkan atau tidak. Pokoknya di evaluasi lah. Ya, kayak evaluasi hidup. Yes. Kayak evaluasi lagu dari Hindia. Wis. Dah. Habis itu ada apa lagi? Ada apa lagi sih habis itu? Commute tuh. Enggak loh. Itu ada suaranya. Nah, yang kelima ada tahap menanggapi. Jadi, penyimak mulai menggunakan kesempatan untuk berganti peran dengan pembicara. Pada tahap ini, penyimak mengungkapkan hasil akhir dari kegiatan menyimaknya. Penyimak akan mengatakan setuju atau tidak setuju atas isi pembicaraan yang diujarkan pembicara. Ini kayak kita menanggapi kayak pendapat kita nyanggah gitu nah. Kayak dalam diskusi kan ada tuh. Misalnya pemakalah udah menjelaskan. Kayak kau nyanggah pendapat aku Jadi, gitu ya. Kayak Fibri nyanggah siapa kemarin? Pendapat Anissa Maren. Anissa. Gitu ya. Gitu. Kayak udah sesuai dengan pernyataan kita enggak sih? Yo kayak misal kita tidak setuju tuh sama itu pasti adalah kita nyanggah atau kita menanggapi. Ya, betul. Apa yang kita tahu. Jangan deh menyanggah hidup orang dong. Tapi Pip sedih terus Pip. Janganlah, ada mantap lagi Ge. Udah berapa menit tuh? Baru 10. Aku nanya itu. Lanjut. Tidak apa-apa, udah usah dikat lah. Habis itu ada yang kedua. Yang kedua ya. Deskripsikan proses pembelajaran menyimak yang dilakukan oleh guru. Nano, Mana nih? Nano, Kau yang baca yang mana, Lau? Salah deh. Kau udah baca yang punya siapa Zalfa? udah nih? Kami baca punya Zalfa tadi. Kau baca punya siapa? Itu punya Zalfa. Enggak, sama beda punya yang aku. kau baca tadi, tidak ada sama kayak yang Beda. di Zalfa. Iya. Pre-listening lagi. Iya, ini ada listening sama pre-listening kan? Ya. Iya. Ya lanjut. Listening. Yang kau baca tadi bukan itu, Lau. Iya, aku dibuat juga. Salvador. Nah, apa lagi tuh yang materi selanjutnya? Ada post listening ya kan? Ada? Iya. Kau baca punya Kaula ya? Iya. Ayo, oi. Berapa menit lagi tuh?
Terus selanjutnya ada pre-listening. Guru menjelaskan tema atau topik yang akan didengarkan. Lalu guru mengajak siswa berdiskusi atau bertanya tentang pengalaman mereka terkait topik, sehingga siswa bisa menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan materi yang akan didengar. Sebelum bercerita, guru memperkenalkan kata-kata yang penting agar siswa lebih mudah memahami saat proses menyimak berlangsung. Nah, ini gimana nih maksudnya? Tujuannya untuk membangun pemahaman awal siswa tentang topik yang akan didengarkan dan memberi mereka alat-alat bahasa yang diperlukan. Kayak lebih mempermudah anak-anak tuh untuk mengetahui apa yang kita cerita gitu gak sih? Ya, memahami kata-katanya tuh yang inti-inti baik. Lebih mudah Memilih kata-kata yang mudah dimengerti. Ada bahasa yang kayak tinggi gitu, nah bahasa jadinya diubah jadi bahasa mudah gitu. Kita kasih tahu intinya itu. Biar ada banyak tanya gitu nah anak-anak aja. Dia malah tidak ngerti apa yang diomongin gurunya tuh. Ya, bahasanya tuh biar ada ambigu juga. Yes. Mantap Ibri. Terus ada listening. Berebut loh. Siapa Jo? Guru mendongeng atau membaca teks yang harus disimak oleh siswa. Lalu guru mengingatkan siswa untuk fokus pada tujuan menyimak yang sudah diberikan, seperti memahami ide pokok, mencari informasi penting dalam cerita. Guru bisa memberikan kesempatan untuk siswa menyimak berulang. Kemudian guru bisa melihat respon yang diberikan oleh siswa, ada yang menulis, bertanya, atau mengajak temannya berdiskusi mengenai cerita tersebut. Oh, ini berarti gurunya tuh lagi cerita. Habis itu ada gitu, siswa yang nulis, ada yang kayak kelompok gitu dah sih? Iya, kayak kelompok. Aja misalnya Rasesa nulis, Iza dengari, Laura bertanya gitu. Iya, kau bagian nulisnya gitu nah. Emel suka ngerekamnya. Mantap. Oh, tidak masuk kamera kalau ngerekam. Habis itu kamera depan. Serala Pipip. Yang ketiga nih ada pause listening. Ini nih guru mengajukan pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa, seperti siapa saja tokoh yang terlibat di dalam cerita, menyebutkan ciri-ciri tokoh yang terlibat dan amanat apa yang bisa diambil dari cerita tersebut. Kemudian terakhir siswa diminta materi yang telah mereka dengar. Ini kayak gimana nih? Guru mengajukan. Oh, berarti kayak guru kita tuh ngajuin pertanyaan ke kita. Kayak mengajukan pertanyaan ke berapa jauh lah pemahaman kita. Kayak anak tuh disuruh menyebutkan rangkuman gitu dah sih? Kayak dari pemahaman kita ngambil kesimpulan gitu. Iya tuh. Setiap akhir pasti ada kesimpulannya gitu. Siapa yang berani menyimpulkan gitu kan? Iya. Hidup Ibri juga ada kesimpulan tapi. Iya, kayak bagus gak sih hidupnya gitu nah. Kayak perjalanan cintanya diselingkuhi terus gitu. Rapip. Rapip. Kau udah dah? Udah. Cukup dah Mel? Dah. Alhamdulillah. Akhiri dulu. Tutup. Makasih Zalfa telah mengirim tugasnya. Tutup bagus-bagus dulu. Kau nak jalan enggak Laura? Jadi. Ayo. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay Laura lanjut jangan ketawa terus.